Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Setelah ruh dicabut dari jasad, setiap orang akan memasuki sebuah fase yang disebut alam kubur. Inilah persinggahan pertama menuju akhirat. Di alam inilah manusia akan menghadapi fitnah kubur, sebuah ujian yang sangat dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, segera mendatangi dan menanyakan tentang tiga hal pokok, yakni siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Hadits tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَ الْإِنْتِهَارِ فَيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ فَيَقَالَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ. Artinya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras bentakannya. Keduanya membentaknya, lalu mendudukkannya, kemudian keduanya berkata kepadanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya. Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Namun muncul pertanyaan penting. Apakah Nabi Muhammad SAW sendiri juga akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama, Nabi Muhammad juga ditanya. Pendapat pertama menyatakan bahwa pertanyaan kubur bersifat umum. Semua manusia akan ditanya, termasuk para nabi bersama umatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ar-Ruh, pendapat yang tampak jelas dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap nabi bersama umatnya juga akan ditanya. Nabi kita Muhammad SAW pun akan ditanya bersama umatnya. Umatnya akan diazab di kubur setelah pertanyaan dan tegaknya hujjah, sebagaimana mereka diazab di akhirat setelah tegaknya hujjah. Pandangan ini juga diperkuat oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah dan Al-Hafiz Abdul Haq Al-Ishbili. Pendapat kedua, Nabi Muhammad tidak ditanya. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa para nabi tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan kubur hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Haqqi disebutkan, وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَسْأَلُونَ وَقَدْ اخْتَصَّ نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم بسؤال إمته عنه بخلاف بقية الأنبياء. Artinya, sebagian ulama mengatakan bahwa para nabi, anak-anak kecil, dan para malaikat tidak ditanya. Pertanyaan kubur hanya dikhususkan bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para nabi lainnya. Selain para nabi, sebagian ulama menyebutkan ada golongan tertentu yang tidak ditanya oleh Munkar dan Nakir. Dalam Is'adur Rafiq disebutkan, orang yang mati syahid, orang yang wafat pada hari Jumat atau malamnya, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk atau As-Sajdah setiap malam, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sakit hingga meninggal, dan anak-anak kecil. Mereka tidak ditanya dan tidak disiksa di dalam kubur. Sahabat beriman, para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW juga ditanya. Ada yang mengatakan tidak. Namun yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan diri agar mampu menjawab pertanyaan kubur dengan iman yang kokoh. Pertanyaan itu bukan sekadar hafalan, tetapi cerminan keyakinan dan amal perbuatan kita di dunia. Karena itu, mari kita perkuat tauhid, ikuti sunnah Rasulullah, dan perbanyak doa agar diselamatkan dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Artinya, ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang teguh saat menghadapi fitnah kubur dan diberi tempat yang indah di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.